Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu berkesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman ya, di sini saya akan jelaskan semua ya, permasalahan atau penyebab putusnya termofuse, karena seringkali terjadi ya, teman-teman itu punya keluhan termofuse putus magicom yang mati total disebabkan karena termofuse putus. Nah, setelah diganti baru 1 hari putus lagi, diganti putus lagi ya. Perlu diketahui bahwa fungsi dari termofuse sendiri adalah sebagai pengaman pada magicom atau istilahnya sekring. Termofuse ataupun sekring ini sebagai pengaman pada magicom. Artinya, bila elemen penanak ini panasnya sudah melebihi dari ukuran termofuse yang ada pada ukuran yang tertera pada termofuse ini, maka termofuse-nya akan putus ya. Pada dasarnya yang menyebabkan termofuse putus adalah panas yang berlebihan pada elemen penanak ya. Yang menyebabkan termofuse putus atau sekring putus adalah elemen penanak yang panasnya berlebihan melebihi dari ukuran termofuse-nya. Nah, ketika ini tidak dipasang termofuse atau langsung di jumper ya, maka ketika elemen penanak ini panas dan panasnya tidak berhenti, banyak sekali faktornya ya, bisa terjadi ini plastik ini, box atau casing ini bisa meleleh, karena kalau tidak ada termofuse-nya tidak ada yang memutus arus listrik yang masuk ke elemen. Nah, ketika ada termofuse-nya, maka ketika elemen penanak ini panasnya sudah melebihi dari ukuran termofuse-nya, derajatnya ini, maka termofuse-nya akan putus dan listrik pun, arus listrik tidak lagi masuk ke elemen penanak atau masuk ke magicom ya. Ketika teman-teman mengalami magicom yang mati total, mempunyai magicom yang mati total, termofuse putus ya, tidak cukup hanya diganti termofuse-nya saja, namun harus dicari ya penyebab dari putusnya termofuse. Kalau penyebab dari putusnya termofuse tidak diperbaiki, tidak dicari, maka tidak lama kemudian termofuse akan putus lagi. Kemarin ada yang bilang, ada yang komen ya, baru diganti termofuse-nya 1 hari sudah putus lagi ya. Saya ulangi lagi, pada dasarnya ya, intinya yang menyebabkan termofuse putus adalah panas yang berlebihan pada elemen penanak ya. Runtutannya, apa yang menyebabkan elemen penanak ini panas terus, padahal di sini sudah ada pengaturan data otomatisnya ya. Ketika sudah matang pasti akan jeglek ataupun pindah ke warm. Nah, ini tidak bisa pindah ke warm ya. Untuk yang pertama, penyebab yang pertama di sini ada 5 penyebab ya teman-teman ya. Ada 5 penyebab ya, sepengetahuan saya. Yang pertama, bisa juga karena ini otomatis smart ini yang bermasalah, artinya sudah tidak normal lagi. Ketika sudah matang tidak bisa jeglek, tidak bisa pindah ke warm, sehingga yang panas itu adalah elemen penanak. Nah, akhirnya elemen penanak panasnya melebihi dari ukuran termofuse, maka termofuse akan putus ya, penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua, ini sesuai dengan pengalaman saya, bisa juga karena ini tuasnya ini tidak bisa menekan saklar yang ada pada di sini. Contohnya
Nah, seperti ini, macet. Sehingga misalkan ini normal, ini sudah jeglek, namun ini tidak bisa menekan, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Maka yang panas tetap akan elemen penanak, bukan elemen penghangat. Meskipun ini sudah jeglek, karena saklarnya tetap seperti ini, tidak bisa tekan. Ini bisa terjadi karena ini tuasnya ini, atau besinya ini ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, bisa juga karena saklarnya rusak. Saklarnya yang ini yang rusak. Kalau saklarnya rusak meskipun ini sudah ditekan, ternyata tidak mau pindah ke warem setelah nasi sudah matang, tidak bisa pindah ke warem, maka ini juga akan menyebabkan elemen penanak panas terus dan termofus akan putus. Ini penyebab yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalau ini normal, otomatis magnet normal, ini normal, saklar normal, bisa juga terjadi karena ini seret. Nah, meskipun ini sudah jeglek, ketika ini tidak bisa naik ke atas karena macet, sehingga posisi saklar ini akan tetap pada posisi memasak. Itu juga bisa menyebabkan termofuse putus. Sehingga kalau teman-teman memperbaiki, ini jangan lupa dikasih pelumas seperti ini. Sedikit saja ini teman-teman ya, dikasih pelumas biar licin. Ini penyebab yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kemudian penyebab yang kelima, ini yang sering terjadi juga. Ini ada dua kabel, ini yang menghubungkan ke elemen tutup. Ketika kabel ini putus ya, atau terkelupas kemudian nempel, itu juga bisa menyebabkan elemen penanak itu juga panas terus ya. Lampu indikator tidak bisa pindah ke warem meskipun nasi sudah matang ya, seperti itu. Jadi ada 5 penyebab ya, sesuai pengalaman saya selama servis Magicom. Yang pertama bisa disebabkan karena otomatis magnet yang sudah lemah ataupun seret ataupun berkarat. Bisa juga karena tuasnya ini tidak bisa menekan saklar ya. Bisa juga karena ini saklarnya rusak. Kemudian bisa juga karena ini tuasnya ini seret. Kemudian terakhir bisa juga karena ini kabel yang menuju ke elemen tutup ini putus ataupun terkelupas kemudian nempel. Nah, itu juga bisa menyebabkan termofuse putus. Kalau teman-teman punya Magicom yang termofuse-nya putus, mati total, kemudian teman-teman cek ini termofuse seperti ini, alat saya gunakan tetap seperti ini teman-teman ya, sebagaimana teman-teman lihat pada video-video yang sebelumnya. Seperti ini contohnya. Ini juga mati total katanya teman-teman ya, mati total ya. Langkah pertama ini diganti terlebih dahulu. Oke, saya praktekkan. Ini diganti, ukurannya 150, dikasih di atasnya juga tidak apa-apa, 165 atau 155. Saya carikan dulu apakah ada yang ukuran itu. Kelihatan teman-teman. Satu 175. Ini saya contoh ya, sebagai contoh saja. Ini sebagai contoh, ukurannya 175 ya, kan saya ganti terlebih dahulu teman-teman ya. Yang penting nanti bisa menyala dulu.
Kalau tidak bisa menyala dulu, nanti tidak bisa mencari penyebabnya. Ya, akan saya solder ya, kasih timah. Kalau teman-teman tidak punya solder, bisa diuntir-untir saja juga tidak apa-apa. Yang penting rapat. Kemudian ini dipasang di sini terlebih dahulu. Apakah ini bisa dilepas? Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan teman-teman ya. Kalau dipaksakan, ini bisa patah, nanti juga bahaya. Kalau teman-teman pengen lepas, ini harus dipegangi. Ini kalau ikut muter nanti bisa patah. Agak sulit ini teman-teman. Kalau misalkan sulit, jangan dipaksakan, kita sambungkan ke sini saja. Nah, masukkan ke sini, nanti dijepit. Mungkin teman-teman yang pengen belajar servis ya, nanti bisa dipraktekkan ya, atau mungkin memperbaiki punyanya sendiri ya. Akan saya solder dulu biar kuat. Tapi untuk penyolderan ya, jangan lama-lama teman-teman. Kalau lama-lama termofuse-nya kepanasan, nanti bisa putus. Terus juga pengalaman saya. Yang penting nanti bisa nempel begitu saja teman-teman. Kita cek lagi teman-teman ya. Kita cek lagi termofuse yang kita pasang apakah putus apa tidak. Kalau putus ya berbahaya, nanti terpaksa ganti lagi. Aman ya teman-teman. Cuman ini kurang, ini timahnya tak tambah dulu. Setelah termofuse dipasang, kita cek dulu ya, kita colokkan ke listrik. Sudah menyala ya. Kemudian tuasnya ini sudah bisa bergantian, berarti normal. Kalau normal, teman-teman cek kondisi yang pertama, kondisinya ini, kondisi dari otomatis magnetnya dilepas. Seperti ini kondisinya. Kalau misalkan kondisinya ini sudah meragukan, bisa teman-teman ganti. Ini kotor teman-teman ya. Ini bukan perkara tapi kotor ini. Kalau kelihatannya masih bagus teman-teman ya, ini teman-teman tarik pernya biar agak kencang. Kemudian teman-teman pasang lagi. Ini dipasang seperti ini. Nah, sudah
dipasang ya teman-teman ya. Ini sudah terpasang, diluruskan, jangan sampai bengkok. Kalau misalkan ini normal, kemudian teman-teman cek bagian ini. Nah, kalau ini agak kurang bisa menekan, ini bisa didorong ke sini teman-teman. Nah, biar bisa trep. Nah, seperti ini ya, biar menekannya ke saklar ini bisa pet. Nah, kalau ini normal, semuanya normal ya, pokoknya itu tadi teman-teman ya, cara pengecekannya. Ya, kalau misalkan teman-teman coba setelah diganti termofuse nasi sudah matang kok belum jeglek, tidak bisa jeglek, tidak bisa pindah ke warem, teman-teman tinggal ganti otomatisnya atau otomatis magnetnya ini saja teman-teman. Ketika ini sudah jeglek alias otomatis normal, otomatis magnet ini normal, namun ketika nasi sudah matang tetap pada posisi cook, teman-teman bisa cek bagian ini, apakah saklarnya ini bisa menekan atau mentok dari sini, tidak bisa mepet. Kalau tidak bisa mepet, teman-teman ini ya cek di sini. Tapi kalau kerusakan untuk saklar ini jarang sekali teman-teman ya, yang sering kali terjadi itu agak ke sini, misalkan seperti tadi ya, agak serong ke sini. Nah, agak bengkok ke sini sehingga menekannya tidak mepet. Nah, itu teman-teman bisa agak tekan, karena modelnya ini banyak banget teman-teman ya, modelnya seperti ini banyak banget, tidak persis seperti ini, beda merek, beda juga modelnya. Kalau misalkan ini tidak ada masalah, teman-teman bisa cek bagian ini serta apa tidak. Nah, cara pengecekan serta apa tidak nanti kalau sudah dipasang teman-teman ya, ini akan saya pasang terlebih dahulu, dipasang cover ataupun casing samping teman-teman. Ini untuk pengecekan bagian ini serta apa tidak. Ini kalau teman-teman misalkan posisi ini ya, teman-teman turunkan kemudian bisa naik lagi, berarti normal. Juga dengan cara dicolokkan ke listrik. Ini sudah menyala, langsung bisa pindah, berarti ini normal. Caranya seperti itu. Nah, jadi seperti tadi cara memperbaiki Magicom yang mati total, termofuse putus. Artinya tidak cukup dengan hanya mengganti termofuse-nya saja, namun harus dicari penyebabnya agar Magicom bisa awet dan tidak putus lagi, tidak mati lagi. Mungkin ya cukup sampai di sini saja. Apabila teman-teman kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus Azma 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.